Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membacakan hadis Umar bin Khattab tentang pentingnya niat. Dan pada hadis kedua ini, kita akan membacakan hadis Abu Hurairah yang berbicara tentang bahwasannya di antara syarat sah salat adalah bersuci. Kita akan baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila ia berhadas. Hadas itu seperti habis buang angin atau kentut, baik yang ada suaranya maupun yang silent, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang intinya adalah menjelaskan bahwasannya di antara syarat bersuci, syarat sah salat adalah apa? Bersuci atau wudu. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi perawi hadis, yaitu Abu Hurairah. Yang kedua adalah hadis ini menunjukkan bahwasannya thaharah merupakan syarat sah salat. Thaharah merupakan syarat sah salat. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasannya wudu itu tidak wajib untuk setiap salat. Wudu tidak wajib untuk setiap salat, artinya seseorang baru wajib berwudu apabila dia berhadas. Ini 3 poin yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang kita masuki poin yang pertama, yaitu biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau dari suku Daus, Yaman. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Jadi kunyahnya adalah Abu Hurairah. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Beliau adalah sahabat Nabi yang kita sangat sering mendengar namanya. Kita sering sekali mendengar an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Kenapa? Karena memang Abu Hurairah ini aktsarus sahabati hadisan. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Bedakan antara paling banyak meriwayatkan hadis sama paling banyak mendengar hadis. Karena tidak mesti yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah yang paling banyak mendengar hadis. Kenapa demikian? Karena tentunya yang paling banyak mendengar hadis adalah yang sudah masuk Islam di awal-awal.
Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Namun yang paling banyak di sini, maksudnya yang paling banyak apa? Meriwayatkan. Yang paling banyak mengajarkan. Yang paling banyak menyampaikan hadis. Bukan berarti beliau paling banyak dengar. Karena beliau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih hanya 4 tahun. As-Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di dalam Alfiyahnya beliau mengatakan al-mukthiruna fi riwayatil athar. Ada sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa mereka? Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian disusul oleh Ibnu Umar. Siapa nama Ibnu Umar? Abdullah bin Umar. Berarti anaknya Umar bin Khattab. Jadi yang pertama Abu Hurairah, yang kedua adalah Ibnu Umar, wa Anasun wal bahru kal khudri. Yang keempat adalah Anas bin Malik. Maaf, yang ketiga adalah Anas bin Malik. Yang keempat adalah Al-Bahr. Al-Bahr maksudnya adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Dan yang kelima adalah Al-Khudri. Maksudnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam wa Jabir wa zaujatun Nabi. Jabir bin Abdullah dan istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang hadisnya sampai di atas 1000. Yang pertama tadi siapa? Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak heran kalau seandainya kita belajar hadis, kita akan sering bertemu dengan 7 nama ini. Karena hadis mereka riwayatnya lebih dari berapa? 1000. Abu Hurairah, beliau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lama. Beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Maka ada salah seorang rawi yang mengatakan, laqitu sahabiyan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam arba' sinin kama sahibahu Abu Hurairah. Saya bertemu dengan seorang sahabat yang dia telah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Sebagaimana Abu Hurairah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkataan ulama ini atau rawi ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya Abu Hurairah itu bertemu dengan Nabi SAW hanya berapa tahun? 4 tahun. Makanya sebagian orang yang hidup di zamannya jamaah meragukan. Ini kok 4 tahun menyampaikan hadisnya apa? Banyak sekali. Paling banyak. Bahkan mengalahkan sahabat-sahabat yang senior. Abu Bakar yang sering banget sama Nabi SAW, Umar dan seterusnya. Ini 4 tahun kok bisa mengalahkan yang lebih lama menemani Nabi SAW. Jadi karena seperti itu atau kabar seperti itu banyak tersebar, Abu Hurairah pun nggak nyaman dengar seperti itu. Beliau mengatakan, innakum taksuruna alayya. Kalian sudah terlalu banyak berbicara masalah ini. Wallahul mau'id, kata Abu Hurairah. Nanti kita hitung-hitungan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira saya ini menyampaikan hadis yang tidak saya dengar. Apa yang saya sampaikan itu semuanya dengar. Nanti kita hitung-hitungan di hadapan Allah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, laula ayatani min kitabillah lama hadatsu bihaditsin. Kalau bukan karena 2 ayat yang ada di Al-Quran, saya tidak akan pernah menceritakan atau menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tersebut adalah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang mengancam orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi kalau bukan karena ayat yang berisi ancaman bagi siapa yang menyembunyikan ilmu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak mau menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok beliau ini banyak sekali meriwayatkan hadis? Karena beliau semangat belajarnya. Jadi kalaupun hanya 4 tahun, tapi kalau seandainya semangat belajarnya maksimal, maka akan sangat banyak hadis yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, sahabat-sahabatku dari kalangan muhajirin, mereka sibuk dengan perdagangan.
Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Sahabat-sahabatku dari kalangan Ansor, mereka sibuk dengan perkebunan, yaitu perkebunan apa? Kurma. Sedangkan saya nggak punya dagangan, nggak punya juga apa? Kebun kurma. Jadi saya bisa fokus belajar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya beliau ini hanya 4 tahun, tapi beliau fokus. Bahkan saking semangatnya, beliau pernah bertanya kepada Nabi, Man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Jadi banyak orang dapat syafaat Nabi, tapi yang paling bahagia siapa? Siapa yang syafaatnya paling sempurna? Apa kata Nabi SAW? Saya sudah nyangka, wahai Abu Hurairah, nggak akan bertanya ini mendahului kamu. Tidak ada sahabat, tidak ada seorang pun yang bakalan bertanya tentang hal ini yang mendahului kamu. Kenapa? Karena melihat betapa semangatnya kamu belajar ilmu agama. Jadi dari kisah Abu Hurairah ini jamaah, kita bisa mengambil pelajaran seseorang walaupun mungkin belajarnya tidak dari kecil, mungkin belajarnya tidak dari kecil mondok dan seterusnya, tapi kalau seandainya dia semangat, dia bisa mengalahkan orang yang lebih lama belajar daripada dia. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua. Di antara syarat sah salat adalah bersuci atau berwudu. Dan ini merupakan ijma para ulama. Ini merupakan ijma, ulama sepakat bahwasannya siapa yang salat tanpa wudu, maka salatnya sah enggak? Tidak sah. Dan ini ijma. Yang namanya ijma itu berarti tidak ada perselisihan di dalamnya. Semua ulama sepakat siapa yang sholat tanpa wudhu atau tanpa tayamum jika tidak ada wudhu, maka sholatnya tidak sah. Apa maksud sholat di sini? Maksud dari sholat di sini adalah apa yang diawali dengan takbir dan apa yang diakhiri dengan apa? Salam. Jadi maksud mengharuskan wudhu di sini adalah ibadah sholat yang diawali dengan takbir, mabdu'atan bitakbir, diawali dengan takbir, mukhtatamatan bitaslim, ditutup dengan apa? Salam. Jadi yang mengharuskan kita wudhu itu apabila kita mau sholat yang bentuk sholatnya itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak melihat apakah sholatnya sholat wajib maupun sholatnya sholat sunnah, bahkan sholat jenazah. Jadi kalaupun sholat jenazah, karena sama-sama diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tetap harus diawali dengan apa? Wudhu. Tetap harus diawali dengan bersuci. Adapun sujud syukur ataupun sujud tilawah. Sujud syukur atau sujud tilawah kira-kira harus wudhu atau tidak? Iya, jawabannya adalah madzhabul arba, 4 madhab mengatakan harus wudhu. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berpendapat tidak harus wudhu. Jadi sujud syukur itu tidak harus wudhu. Sujud tilawah tidak harus wudhu. Jawabannya apa? Tadi. Jawabannya adalah sholat yang mengharuskan seseorang berwudhu sebelumnya adalah sholat yang diawali dengan apa tadi? Takbir, diakhiri dengan salam. Sedangkan sujud syukur tidak diawali dengan takbir dan juga tidak diakhiri dengan salam. Begitu juga sujud tilawah. Jadi beliau rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasannya tidak perlu adanya wudhu bagi orang yang ingin sujud tilawah maupun bagi orang yang ingin sujud syukur. Jadi contohnya dapat kabar gembira langsung sujud tanpa harus apa? Berwudhu. Namun kita sepakat bahwasanya jikalau dia berwudhu maka ini akan lebih apa? Lebih afdol. Kita sepakat bahwasanya kalau diawali dengan wudhu dan seterusnya ini lebih afdol. Namun kalau mengatakan bahwasannya sujud syukur itu tidak sah, sujud tilawah itu tidak sah tanpa adanya wudhu, maka kata Syekh Mansur As-Saqub
ini adalah pendapat yang tidak dibangun di atas dalil. Ya. Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah Ta'ala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian sampai berwudu. Allah Ta'ala tidak menerima sholat di antara kalian sampai berwudu. Apa maksud dari tidak menerima di sini? Maksud dari tidak menerima di sini artinya sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya tidak sah. Karena kadang ada hadis, redaksinya Allah tidak menerima, tapi maksudnya tidak diberi pahala. Jadi sah, tapi tidak diberi pahala. Apa contohnya Ustadz? Contohnya orang yang mendatangi dukun. Orang yang mendatangi dukun tanya tok. Hanya tanya tok. Mungkin kalau bahasa kita yang lagi viral sekarang apa? Cek hodam. Kata Nabi SAW, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in. Siapa yang bertanya kepada dukun, bertanya akan sesuatu. Lam tuqbal sholatun arba'ina lailah. Sholatnya tidak diterima 40 tahun. Apa maksud tidak diterima 40 tahun? Maaf 40 tahun ya. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak diberi apa? Pahala. Sholatnya sah. Sah. Kenapa? Karena yang menjadikan sholatnya tidak diterima adalah perkara di luar sholat. Sholatnya sah, namun dia tidak dapat apa? Pahala. Rugi sekali. Sholat 40 tahun tidak dapat. Ya 40 tahun terus jamaah ya. Sholat 40 hari tidak dapat pahala. Tapi kalau di hadis ini tidak diterima, maksudnya tidak apa? Tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau hadis yang kita bahas di sini jamaah, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian sampai berwudu, maksudnya tidak diterima di sini, maksudnya tidak apa? Tidak sah. Ya. Ini poin yang pertama. Sekarang kita masuki poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah wudu itu tidak wajib untuk setiap kali sholat. Wudu itu tidak wajib untuk setiap kali sholat. Artinya seseorang kalau seandainya masih punya wudu, artinya dia sudah berwudu, kemudian belum batal, wudunya boleh digunakan untuk sholat berikutnya. Kenapa? Karena kata Nabi, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila batal sampai dia berwudu. Jadi batal dulu baru berwudu. Jadi contohnya ada orang sholat duhur. Habis sholat duhur, kemudian kok dia nggak tidur, dia tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudu. Boleh nggak dia sholat asar dengan wudunya duhur? Boleh. Contohnya habis sholat maghrib di masjid atau di rumah dan wudunya belum batal, boleh nggak sholat isya? Boleh. Habis sholat isya, lah kok wudunya nggak batal, akhirnya sholat subuh dengan wudunya isya, boleh nggak? Kira-kira ada nggak jamaahnya seperti itu? Jadi sholat subuh pakai wudu apa? Isya. Tapi wallahu a'lam ya kebenarannya. Saya tadi malam baca ada 18 ulama. Di antaranya Abu Hanifah, Sa'id bin Musayyib, Wahab bin Munabih. Itu mereka puluhan tahun sholat subuh pakai wudu isya. 40 tahun Abu Hanifah. Itu sholat subuhnya pakai wudu apa? Isya. Namun saya baca keterangan di situ, kebanyakan riwayat-riwayat seperti ini adalah riwayat yang tidak sahih. Kebanyakan adalah riwayat-riwayat yang terlalu berlebihan. Kalaupun seandainya riwayatnya sahih, maka ketahuilah bahwasannya petunjuk Nabi itu lebih apa? Lebih baik. Petunjuk Nabi adalah tidur lebih awal, bangun lebih awal. Namun intinya jamaah dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya selama belum batal wudunya boleh digunakan untuk sholat berikutnya. Namun dulu di awal-awal Islam itu orang setiap kali mau sholat harus wudu. Walaupun wudunya belum batal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Hamdalah ibn Abi Amir, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umira bil wudu ili kulli shalah. Bahwasannya
Nabi Shallallahu Alaihi anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk wudhu setiap kali sholat. Tahiran wa ghairu tahirin. Baik masih suci maupun wudhunya telah batal. Jadi setiap mau sholat ya wudhu. Falamma syaqqa dzalika alaihi. Ketika hal itu memberatkan bagi Nabi SAW, umira bis-siwaki likulli shalah. Nabi SAW diperintahkan untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi awal-awalnya dulu setiap kali mau sholat apa? Wudhu. Namun karena hal itu memberatkan, akhirnya diringankan. Yang diperintahkan untuk dilakukan setiap kali mau sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bersiwak. Nabi SAW juga ketika Fathu Mekah, beliau SAW sholat beberapa sholat hanya dengan satu wudhu. Ini yang bisa saya sampaikan, intinya adalah 3 poin. Yang pertama, biografi siapa tadi? Abu Hurairah. Yang kedua, syarat sah sholat adalah apa? Wudhu. Syarat sah sholat adalah wudhu. Dan sholat di sini adalah sholat yang diawali takbir, diakhiri salam. Dan yang ketiga adalah seseorang tidak harus wudhu untuk setiap kali sholat. Dia harus berwudhu hanya ketika wudhunya apa? Batal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم